Selamat siang. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosela Mian, teman-teman bisa panggil saya Mian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik, mungkin yang sudah saya jelaskan tadi, judul dari penyuluhan dari saya itu cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Mungkin dari dengar oleh teman-teman tadi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut itu kira-kira apa saja? Menyikat gigi. Apa lagi Mengonsumsi makanan yang teman-teman lakukan selama ini cara memelihara kesehatan gigi dan mulut? pertama gigi, kumur. Itu Kumur. sekali paling penting sikat gigi. Oke. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ya. Jadi cara memelihara kesehatan gigi dan mulut adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memelihara gigi dan mulut yang agar tetap bersih dan sehat. Jadi kita harus membersihkan rongga mulut kita atau gigi kita dengan cara menyikat gigi agar sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut itu tidak ada menumpuk pada gigi atau di dalam rongga mulut. Oke, yang berikut yaitu tujuan dari ini cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu jangan dulu pasal 3. Baik, yang berikut yaitu tujuan dari cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu agar terhindar dari gigi berlubang. Gigi berlubang ini yaitu jika teman-teman makan 3. itu ya. Ya. Jika teman-teman makan itu jika tidak dibersihkan, maka itu akan membuat gigi berlubang. Karena apa? Karena sisa-sisa makanan yang teman-teman makan itu akan menumpuk. Ya. Yang berikut itu tujuan dari ini cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu agar terhindar dari gigi berlubang. Kenapa saya bilang agar terhindar dari gigi berlubang? Ini disebabkan gigi berlubang itu disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman setiap hari. Jika teman-teman tidak membersihkan sisa makanan itu, maka dia akan menumpuk terus pada gigi dan di dalam rongga mulut. Nah, dia kalau misalnya sisa makanan itu akan menumpuk terus, maka bakteri yang ada di dalam rongga mulut mengolah sisa makanan itu. Nah, bakteri itu adalah mungkin selama ini teman-teman kira itu di dalam rongga mulut itu tidak ada bakteri. Semua yang di dalam rongga mulut itu ada bakteri. Nah, jika teman-teman tidak membersihkan sisa makanan itu tadi, maka dia akan mengolahnya. Nah, jika teman itu makan sisa makanan itu menempel pada gigi, maka bakteri yang ada dalam rongga mulut bekerja untuk membuat gigi menjadi lubang. Yang kedua yaitu terhindar dari karang gigi. Terhindar dari karang gigi ini itu disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman. Sisa makanan ini jika tidak dibersihkan tadi, maka lama-kelamaan akan mengeras dan terjadinya yang namanya karang gigi. Karang gigi ini kira-kira teman-teman di sini pernah mengalami karang gigi atau pernah membersihkan karang gigi ke dokter gigi? Pernah. Nah, itu jika syukurlah kalau teman-teman sudah membersihkannya. Maka kalau misalnya tidak membersihkan, dia akan membuat gigi kita menjadi goyang atau akibat lanjutnya juga menjadi tanggal. Yang berikut yaitu tidak bau mulut. Ya. Yang berikut yaitu agar terhindar dari bau mulut. Bau mulut ini disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman yang tadinya tidak dibersihkan. Maka sisa makanan itu juga akan membuat mulut teman-teman merasa bau. Pernah teman-teman merasa bau pada rongga mulutnya? Jadi teman-teman misalnya mengeluarkan nafas atau apa dalam
keluar sedikit gitu, pasti teman-teman merasakan baunya mulutnya teman-teman, atau sudah merasakan bau mulutnya teman-teman di sekitarnya juga. Nah, itu disebabkan karena sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman itu tidak dibersihkan. Nah, apalagi kalau misalnya yang ada di dalam rongga mulutnya teman-teman itu ada lubang gigi. Nah, lubang gigi ini juga akan membuat mulutnya teman-teman merasa bau. Yang berikut yaitu agar terhindar dari radang gusi. Radang gusi ini disebabkan oleh sisa makanan tadi, yang kalau misalnya teman-teman itu gusinya terbuka, maka sisa makanan itu akan masuk ke dalam saku gusi. Nah, teman-teman itu apa? Ya, saku gusi itu yang kalau misalnya teman-teman itu yang di dalam ini apa yang di dalam ini? Saku gusi Pak. Saku gusi itu kalau misalnya teman-teman menggunakan tusuk gigi itu, kalau misalnya tusuk gigi itu masuk ke dalam itu, kalau misalnya teman-teman korek-korek sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, misalnya itu tusuk giginya masuk itu sedikit, berarti itu yang namanya saku gusi. Jika teman-teman tadi sisa makan tadi itu masuk ke dalam saku gusi, jika tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan radang pada gusi karena bakteri akan mengulahnya. Itu akan membuat gusinya teman-teman menjadi radang. Radang gusi juga disebabkan karena adanya karang gigi. Karang gigi ini akan membuat gusinya teman-teman jadi kelihatan merah atau bengkak. Yang berikut, agar terhindar dari gigi goyang. Gigi goyang ini kalau misalnya teman-teman tadi tidak membersihkan tidak sisa makanan itu tadi, dia akan membuat giginya teman-teman itu goyang. Itu karena kalau gigi goyang yang disebabkan pertama yaitu karena gigi berlubang. Gigi berlubang ini tadi itu ya disebabkan oleh sisa makanan tambah dengan bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, bakteri ini akan mengikis gigi. Lama-kelamaan giginya teman-teman hilang dan adanya sisa akar. Sisa akar ini pasti lama-lama akan menjadi goyang. Nah, dia akan menjadi tanggal dari gigi itu menjadi tanggal. Yang berikut yaitu gigi goyang itu disebabkan karena adanya karang gigi. Karang gigi ini karang gigi itu kalau misalnya masuk ke dalam saku gusi, itu akan membuat gigi menjadi goyang. Karena apa? Karena gusi dengan jaringan penyangga gigi itu atau disebut tulang gigi itu tidak bisa menopang kuat pada gigi karena dia karang gigi ini tidak menopang kuat pada karang gigi ini yang menumpuk pada saku gusi tadi yang tidak dibersihkan, yang sisa makanan seperti yang saya sebutkan tadi itu jika tidak dibersihkan lama-kelamaan menjadi karang gigi, dia akan menjadi mengeras. Nah, dia akan membuat gigi menjadi goyang. Karena apa? Gusi dengan jaringan penyangga gigi seperti tulang yang ada di dalam mulut teman-teman itu, di dalam giginya teman-teman itu ada tulang di bawahnya. Nah, jika tulang itu rusak, maka otomatis giginya teman-teman bisa menjadi goyang. Yang berikut yaitu akibat lanjut dari ini. Yang berikut yaitu akibat jika kita tidak membersihkan tidak memelihara. Yang berikut yaitu akibat jika kita tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu plak gigi. Jadi plak ini adalah endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih kekuningan. Kira-kira teman pernah merasakan yang sisa makanan yang ada dalam permukaan gigi? Jika teman-teman pernah merasakan tidak plak atau sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi sampai habis makan. Kalau misal teman-teman kuku bersih, kalau misalkan nanti sedikit dengan kuku itu adalah plak gigi. Itu disebabkan karena sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman itu tidak dibersihkan.
Yang berikut yaitu karang gigi. Karang gigi ini akibat lanjutan dari ini plak gigi tadi. Plak gigi ini tadi yaitu sisa makanan. Nah, jika tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan menjadi mengeras, yaitu disebut dengan karang gigi. Karang gigi ini yaitu endapan keras pada permukaan gigi yang berwarna kuning-kuningan yang sampai ke hitam-hitaman. Karang gigi ini ada dua, yaitu karang gigi supragingival dan karang gigi subgingival. Karang gigi supragingival itu karang gigi yang dilihat teman-teman pada permukaan gigi. Sedangkan subgingival itu yang ada di dalam saku gusi. Itu akan membahayakan, yang tadi yang akan menyebabkan gigi goyang karena dia ada di dalam saku gusi. Ada di saku gusi ini dia bisa menyebabkan tulang gigi menjadi rusak dengan gusi menjadi bengkak. Yang berikut yaitu radang gusi. Radang gusi ini disebabkan oleh sisa makanan tadi yang tidak dibersihkan. Jika tidak dibersihkan tadi, maka bakteri akan mengolah sisa makanan itu dan membuat gusi menjadi radang. Masuk ke dalam saku gusi. Kalau sisa makanan tadi itu jika tidak dibersihkan, maka masuk ke dalam saku gusi. Nah, ini akan membuat gusinya teman-teman menjadi radang. Kira-kira di sini teman-teman pernah radang gusi? Nah, Gusi yang merah. nah, Kira-kira pada saat mengobati dengan cara apa? masak. Itu disebabkan karena teman-teman tidak membersihkan gigi. Itu disebabkan oleh sisa makanan tadi. Yang berikut yaitu bau mulut. Bau mulut ini disebabkan karena adanya gigi berlubang yang ada di dalam rongga mulut teman-teman. Jika teman-teman ada gigi berlubang, pasti otomatis adanya bau mulut. Kira-kira teman-teman di sini siapa yang ada gigi berlubang? Ada. Jika teman-teman ada gigi berlubang, pasti otomatis adanya bau mulut. Bau mulut ini juga disebabkan karena adanya peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi ini misalnya teman-teman itu radang disebabkan karena gigi berlubang, maka dia pasti otomatis peradangan pada gusi tersebut ada nanah di dalamnya. Ada nanah ini pasti merasa bau. Nanah itu merasa bau. Dan waktu kecil saya juga pernah merasakan sapu gigi itu ada lubang, terus ada nanah di dalam, dan saya merasakan bau yaitu nanah. Yang berikut yaitu gigi berlubang. Gigi berlubang ini disebabkan karena sisa makanan tadi. Sisa makanan ini jika tidak dibersihkan tadi, maka bakteri akan mengolahnya. Mengolahnya ini karena sisa makanan tadi itu melekat terus pada permukaan gigi, sehingga bakteri akan mengolah sisa makanan itu sehingga membuat gigi menjadi lubang. Nah, lama-kelamaan gigi berlubang ini pasti suka saraf. Pasti teman-teman pernah merasakan yang namanya gigi berlubang. Bukan hanya pas dewasa, waktu kecil pasti merasakan yang namanya gigi berlubang. Terus cabut. Baik, segala itu akan supaya tidak membuat Ya. Yang berikut yaitu gigi goyang. Gigi goyang ini disebabkan karena apa tadi? Karena karang gigi dengan disebabkan karena radang gusi. Radang gusi ini tadi kalau misalnya gigi itu akibat lanjut yang berikut itu gigi goyang. Gigi goyang ini disebabkan karena karang gigi. Kalau misalnya teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan tadi, karang gigi ada karang gigi subgingival dan supragingival. Yang membuat gigi goyang itu yaitu karang gigi subgingival karena dia ada di dalam saku gusi. Gigi goyang ini juga disebabkan karena yang saya jelaskan tadi itu ada nanah di dalam gusi itu sehingga gigi tidak menumpang kuat pada sehingga gigi itu tidak menumpang kuat pada gusi karena gusinya sudah membengkak tadi. Otomatis pasti giginya menjadi goyang, dan tambah lagi kalau misalnya peradangan sudah mencapai tulang gigi itu akan membuat gigi menjadi goyang. Yang berikut yaitu penampilan jelek. Dan penampilan jeleknya itu gigi tanggal.
disebabkan karena gigi tanggal. Kira-kira teman-teman di sini pernah mengalami gigi tanggal bagian depan? Tidak. Tidak pernah waktu kecil pasti. Iya. Tidak sabun. Nah, pasti pada saat itu teman-teman pasti merasakan estetik jelek, penampilan jelek, pasti malu lah kalau misalnya buka mulut di depan teman-teman yang lain. Apalagi kalau teman-teman mengejek teman-teman itu pada saat sedang bermain, pasti merasa malu. Nah, itu akan membuat menjadi penampilan menjadi jelek. Mungkin sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan ini. Tidak ada. Baik, lanjut. Tidak ada. Oke, yang berikutnya yaitu cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu menyikat gigi 2 kali sehari. Kira-kira teman-teman di sini menyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali. Kira-kira kapan dan kapan? Pas mandi pagi dan mandi sore. Itu menyikat gigi, cara waktu menyikat gigi yang salah. Kita harus menyikat gigi yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Mengapa kita menyikat gigi pada saat pagi setelah makan? Karena kita nanti beraktivitas dari pagi sampai sore. Pasti teman-teman kalau misalnya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, kalau misalnya buka mulut, kalau misalnya sisa makanan terus menempel terus pada permukaan gigi, pasti malu lah kalau misalnya membuka gigi, membuka mulut maksudnya. Pada malam hari kenapa kita harus menyikat gigi? Karena pada saat malam hari bakteri yang ada di dalam rongga mulut itu bekerja. Karena saliva, bahasa ini. Karena pada malam hari itu air liurnya kita itu tidak memproduksi. Karena kita pada saat malam hari itu tidur. Nah, kalau teman-teman itu tidak menyikat gigi pada saat malam hari, pasti kalau misalnya teman-teman itu bangun pagi pernah merasakan pahitnya pada rongga mulut. Kalau misalnya teman-teman bangun pagi kalau tidak menyikat gigi pada malam hari sebelum tidur itu pasti pernah merasakan pahit. Saya juga pernah. Kalau misalnya tidak menyikat gigi pada malam hari, pernah merasakan pahitnya? Tidak pernah. Ya. Syukurlah kalau tidak pernah. Baik, jika tidak dibersihkan tadi maka bakteri akan bekerja pada malam hari. Kalau misalnya menyikat gigi itu harus menggunakan bulu sikat itu yang halus. Itu supaya tidak kerusakan pada gusinya teman-teman semua, supaya tidak berdarah. Atau teman-teman di sini pernah pada saat menyikat gigi berdarah? Pernah. Mungkin teman-teman itu menyikat gigi terlalu kuat atau bagaimana? Atau bulu sikatnya yang kasar gitu. Kita juga itu yang berikut itu mengurangi makanan-makanan yang manis dan mudah melengket. Kira-kira teman di sini itu sering makanan yang manis dan melengket seperti coklat, permen? Makan. Nah, itu akan membuat giginya teman-teman itu menjadi rusak. Karena apa? Bakteri yang dalam rongga mulut suka sekali yang makanan manis seperti itu tadi. Nah, tidak boleh makanan yang manis itu tadi seperti permen, coklat itu tadi. Yang berikutnya itu makan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Yang pernah teman-teman di sini makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Makan. Buah-buahan seperti apa? Semangka, pisang, paya, Kira sayur-sayuran? kangkung, bayam, sawi, kol. Baguslah kalau begitu. Itu akan membuat gigi menjadi sehat dan juga terhindar dari tanpa tidak sengaja teman-teman membersihkan sisa makanan yang ada di dalam rongga mulutnya teman-teman, dan itu akan membuat giginya menjadi sehat. Yang berikutnya itu kontrol kesehatan gigi. Untuk orang dewasa 6 bulan sekali, dan orang anak kecil itu 3 bulan sekali. Kira-kira teman di sini itu pernah mengontrol kesehatan giginya ke dokter? Pernah. Pas sakit. Itu cabut atau gimana itu? Rawas. Saya sarankan kepada teman-teman tuh jangan tunggu sakit kalau misalnya pergi ke dokter gigi itu. Kalau misalnya nanti tunggu sakit, pasti otomatis tindakan lanjutnya itu pasti ada yang cabut atau apa gitu. Lebih baik teman-teman itu
Ya, seperti yang Fakta mengatakan itu, siapa payung sebelum hujan? Iya. Siapkan payung sebelum hujan, maka disarankan kepada teman-teman itu ya pergi ke dokter gigi itu pada saat biarpun tunggu tidak sakit, itu supaya teman-teman itu tahu keadaan yang ada di dalam rongga mulut dan teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Dan Ada. Baik, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan materi saya tadi. Bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut? Sikat gigi 2 kali sehari. Apalagi Mengurangi. Tidak makan coklat. tidak makan coklat, Banyak apalagi mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, apalagi kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. terima kasih, jawabannya semuanya benar. Baik, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan pada sore ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat diterapkan sampai kemudian. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.